Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan selalu bersyukur ya. Minggu yang lalu Ibu Guru sudah membahas tentang lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan yang terakhir sekarang Ibu Guru akan membahas tentang lembaga politik. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian lembaga politik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi lembaga politik. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang lembaga kekuasaan negara. Lembaga politik. Definisi menurut Konblum dalam Kamanto 2004. Lembaga politik itu adalah sebagai perangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Lembaga politik adalah lembaga yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan suatu tujuan negara. Oleh karena itu, dalam pembahasan masalah politik tidak akan terlepas dari proses kehidupan negara. Yang pertama itu fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memelihara ketertiban di dalam atau internal order. Artinya, lembaga politik memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan wewenang yang dimilikinya, baik menggunakan cara persuasif maupun paksaan fisik. Yang kedua itu menjaga keamanan di luar atau external security. Artinya lembaga politik berusaha mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain, baik melalui jalan diplomasi maupun perang. Yang ketiga itu mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. Artinya, lembaga politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat. Dan yang keempat yaitu mengatur proses politik. Artinya, lembaga politik mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan agar tidak mengancam kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua itu lembaga kekuasaan negara. Trias politika adalah prinsip normatif bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama. Dalam doktrin trias politika, kekuasaan negara terdiri dari A. Lembaga eksekutif, B. Lembaga legislatif, dan C. Lembaga yudikatif. A. Lembaga eksekutif adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Di negara demokratis, lembaga eksekutif pada umumnya terdiri atas kepala negara seperti presiden beserta wakil presiden dan menteri-menterinya. B. Lembaga legislatif adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga ini juga berperan penting dalam melakukan pengawasan serta kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Lembaga legislatif terdiri dari 3 lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. C. Lembaga yudikatif adalah badan yang memiliki kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Misalnya, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga politik berkaitan dengan yang pertama itu bentuk negara, yang kedua bentuk pemerintahan, yang ketiga itu bentuk kekuasaan. Yang pertama itu bentuk negara. Pada umumnya ada dua bentuk negara, yaitu yang pertama negara kesatuan. Dalam negara kesatuan terdapat satu pemerintahan, satu parlemen, satu lembaga peradilan, atau satu konstitusi. Contoh negara kesatuan adalah Indonesia, Filipina, dan Rusia. Indonesia misalnya memiliki satu presiden, satu lembaga perwakilan rakyat atau DPR, dan satu konstitusi, itu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua itu negara federasi atau serikat. Dalam suatu negara federasi atau serikat, terdapat negara di dalam negara atau sering disebut pula negara bagian. Negara bagian biasanya lebih dari satu, dan tiap-tiap negara bagian memiliki konstitusi dan lembaga peradilan sendiri. Contohnya negara federasi adalah Jerman, Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia. Selanjutnya yang kedua itu bentuk pemerintahan. Ada 3 macam bentuk pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara di dunia. A. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Contoh negara berbentuk republik adalah Indonesia, Iran, Korea Selatan, dan Ceko. B. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Jabatan raja atau ratu diperoleh berdasarkan keturunan dan berlaku seumur hidup. Contoh negaranya itu adalah Inggris, Thailand, Belanda, dan Spanyol. Dan yang ketiga itu kekaisaran adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kaisar. Sama halnya dengan raja, jabatan kaisar juga diperoleh secara turun-temurun dan berlaku seumur hidup. Contoh negara berbentuk kekaisaran saat ini adalah Jepang, yaitu bentuk pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk kekuasaan. Kekuasaan dapat diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut. A. Kewibawaan lahiriah yang dimiliki seseorang sejak dilahirkan atau kekuasaan karismatik. Contohnya adalah gaya bicara dan sikap seorang presiden yang dapat menarik perhatian dan menenangkan orang banyak. B. Tradisi atau keturunan. Contohnya adalah putra raja yang secara otomatis menggantikan sang raja ketika raja tersebut wafat. Dan yang C. Pemberian secara formal. Contohnya adalah presiden yang diangkat oleh parlemen seperti yang dianut negara kita, yaitu contoh bentuk kekuasaan. Demikianlah pembahasan tentang lembaga politik. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.